Sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Kurang dahsyat. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat, luar biasa ya. Sehat Saudara? Amin. Ya, jangan sakit Saudara. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh kembali melayani, karena selama 1 bulan ini saya sempat kena tipes Saudara. Jadi ada tipes, ada gejala infeksi ginjal juga, lambung juga. Jadi 1 bulan penuh nggak kemana-mana Saudara. Tapi puji Tuhan, hari ini kemarin Bapak Gembala telepon saya, Kiki gimana? Udah sehat? Puji Tuhan sudah sehat Om, ya udah bisa melayani ya. Ya oke. Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang tidak memungkinkan, tidak ada kejelasannya Saudara, kondisinya semua membingungkan. Kalau bisa dalam kondisi corona ini jangan sampai sakit ya Saudara. Aduh, sengsara Saudara. Keluarga saya di Jakarta semua saat ini sedang positif semua. Jadi untuk kedua kalinya, kalau tahun lalu mereka sempat positif tapi ada beberapa yang masih sehat, tapi kali ini semuanya positif. Tapi ya, puji Tuhan, gejalanya memang yang kali ini gejalanya ringan ya, cuma seperti flu biasa. Mereka isolasi mandiri di rumah, tujuannya cuma untuk tidak menularkan orang lain gitu. Tapi ya kita masih bercanda-bercanda, mereka makan makanan yang enak Saudara, karena memang gejalanya cuma seperti gejala flu biasa gitu. Tapi tetap bagaimanapun jangan sakit Saudara. Sakit itu nggak enak. Yang enak itu jalan-jalan, betul? Amin. Yang enak itu jalan-jalan Saudara. Apalagi sekarang ini jalan-jalan ke Turki enak Saudara. Turki lagi murah-murahnya loh. Kenapa? Karena mata uang mereka sedang turun-turunnya, lira sedang rendah-rendahnya. Jadi banyak orang Indonesia tuh jalan-jalan ke Turki, artis-artis berbondong-bondong mereka ke Turki. Mereka ke Kapadokia. Tahu Kapadokia Saudara? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ibu-ibu biasanya dengar, bapak-bapak bingung nih. Kapadokia, ada apa dengan Kapadokia? Ada layangan putus, bukan. Ada balon Saudara, ada balon udara. Nah, memang suatu tempat yang indah ya, kalau Saudara bisa lihat di sana. Nah, ini Kapadokia, suatu tempat yang jadi salah satu tujuan wisata. Kalau kata Ibu Apri bilang, it's my dream Mas Yosef, it's my dream. Ya Saudara, tidak banyak orang yang mungkin menyadari bahwa kota Kapadokia ini memiliki sejarah kekristenan yang sangat banyak Saudara. Ada banyak situs-situs atau ada banyak sejarah kekristenan yang kita bisa temukan di sana Saudara. Jadi kalau Saudara bisa lihat di sini, ini memang ada balon-balon udara, tapi di sini Saudara lihat di sana ada banyak bukit-bukit kecil ya. Ada bukit-bukit batu. Saudara perhatikan, bukit batu itu bolong-bolong Saudara. Betul nggak? Bolong-bolong. Ini kondisi sekarang. Tempat apa itu Saudara? Itu adalah rumahnya orang-orang Kristen pada zaman Yesus. Jadi mereka tinggal di sana. Jadi orang-orang yang tinggal di Kapadokia, mereka hidup dalam tekanan. Mereka hidup dalam tekanan. Makanya Rasul Paulus waktu dia menulis 1 dan 2 Petrus, kitab 1 Petrus dan 2 Petrus, itu Rasul Paulus tulis ditujukan kepada jemaat di Kapadokia. Rasul Petrus. Rasul Petrus menulis kitab 1 Petrus dan 2 Petrus, itu ditujukan kepada salah satunya jemaat di Kapadokia. Mereka hidup dalam tekanan. Kenapa? Waktu Rasul Petrus itu menulis kitab 1 dan 2 Petrus, itu masa-masa itu saat-saat di mana masa-masa menjelang bait Allah diruntuhkan. Jadi
hari-hari, tahun-tahun sebelum bait Allah diruntuhkan oleh tentara Roma, nah Rasul Petrus menulis surat 1 dan 2 Petrus kepada jemaat di Kapadokia. Nah ini nggak banyak orang yang tahu, orang cuma taunya film Layangan Putus, Kapadokia, It's My Dream. Tapi ternyata ada sejarah kekristenan yang kita bisa temukan di sana. Jadi 2 bulan lalu waktu anak saya sempat ke sana Kapadokia, dia kasih lihat video. Wah, ini gua-gua ini rumah-rumahnya orang Kristen zaman dulu. Jadi mereka lari untuk bersembunyi gitu. Nah, mereka hidup dalam tekanan, saudara. Dan saya tertarik dengan kitab Petrus, saudara. Kebetulan juga di dalam kitab Petrus ini kemarin kita sempat bahas tentang kasih persaudaraan. Tema Natal GBI secara nasional adalah apa? Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita buka ayatnya yuk. 1 Petrus 1 ayat 22. Ini adalah ayat yang menjadi tema Natal GBI, Gereja Bethel Indonesia, seluruh Indonesia. Bunyinya begini, saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, saudara. Nah, saudara, satu hal yang menarik waktu kita baca ini, saudara. Saudara bisa lihat nggak? Ada satu hal yang menarik, saudara. Tema Natal GBI, kasih Kristus menggerakkan apa? Persaudaraan. Tuh ya. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Yang menggerakkan persaudaraan apa, saudara? Kasih Kristus. Coba kita lihat di ayat ini, saudara. Ada nggak di situ ditulis kasih Kristus menggerakkan persaudaraan? Ada nggak? Nggak ada ya. Di sini ditulis gini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Menarik ya. Kalau tadi tema Natal GBI kasih Kristus menggerakkan persaudaraan diambil berdasarkan ayat ini, tapi kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, kalau kita baca ayat ini, kira-kira apa yang menggerakkan persaudaraan di sini apa, saudara? Ketaatan kepada kebenaran. Bukan kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, tapi ketaatan kepada kebenaran itu yang menggerakkan kasih persaudaraan. Nah, dari sini kan kita mulai, saudara mulai ngeblank nih. Saya lihat muka-mukanya mulai, ini apa ini? Bingung. Jadi yang salah di mana? Tema Natalnya yang salah atau ayat yang salah? Ayat nggak mungkin salah, betul? Tema Natalnya salah? Ini yang nanti kita akan coba sama-sama kita pelajari. Nanti kita akan sama-sama temukan jawabannya apa. Mana nih yang salah? Atau mana nih yang benar? Ayatnya bilang yang menggerakkan kasih persaudaraan itu adalah ketaatan kepada kebenaran. Sedangkan tema Natal GBI bilang kasih Kristuslah yang menggerakkan persaudaraan. Ini mana yang benar? Nah, kita akan sama-sama temukan nanti jawabannya di belakang nanti, saudara. Baik. Nah, kemudian kita harus pahami dulu, saudara, bahwa kitab Petrus ini ditulis ketika jemaat sedang ada dalam tekanan. Jadi ketika mereka sedang ada dalam tekanan, mereka mampu tetap untuk saling mengasihi. Tapi kasih apa? Kasih persaudaraan, kasih antar sesama. Nah, kemudian saudara, patut kita pahami, kalau kita baca dalam Alkitab, kita pelajari Alkitab, ada 4 jenis kasih. Mungkin saudara pernah dengar ya? Tahu? Ada 4 jenis kasih. Ada yang disebut kasih eros, betul ya? Pernah dengar? Kemudian ada kasih phileo, kemudian ada kasih storge,
Yang keempat adalah kasih agape. Ya, tahu ya? Apa sih kasih eros itu? Kasih eros itu gini saudara, kasih eros itu kasih biasanya ini terjadi pada anak-anak muda nih. Mereka pacaran, mereka suka, mungkin anak-anak muda waktu lagi ibadah terus ngelihat, oh ya di pojokan ada cewek cantik nih. Nah itu kemudian timbullah rasa kasih, pengen tahu siapa sih namanya, mulai stalking Instagramnya di mana, Instagramnya apa, rumahnya di mana, mulai kenalan saudara, mulai pendekatan. Nah ini kasih eros saudara. Nah tapi kasih eros ini kecenderungannya adalah ingin memiliki, betul nggak? Kasih eros ini kecenderungannya ingin memiliki. Waktu seseorang melihat pasangan, waktu orang melihat cowok ngelihat cewek, terus cewek ngelihat cowok cantik, terus tertarik, ada rasa ingin memiliki, itu kasih eros. Nah waktu pendekatan, kenalan, jalan bareng, terus akhirnya mulailah menyatakan cintanya saudara. Nah ketika menyatakan cintanya, terus jawabannya dua kan, diterima atau ditolak. Kalau diterima, happy ending. Tapi kalau ditolak, dukun bertindak. Itu kasih eros. Kasih eros cenderung egois. Dia mengasihi, tapi untuk diri sendiri. Kasihnya tuh kasih untuk memiliki. Itu kasih eros. Makanya kasih eros ini ada di posisi yang paling rendah. Nah ini ya, di sini ada beberapa anak-anak muda yang sedang dalam tahap pacaran. Perlu kita pahami juga bahwa waktu kita pacaran, kita tuh sedang menjajaki, mencari ini kita cocok nggak sih? Bukannya pacaran itu saat untuk bermesra-mesraan, bukan itu saudara. Nah ini kasih eros. Nah kemudian yang kedua adalah kasih phileo atau philea. Kasih phileo itu disebut kasih persaudaraan, kasih antar sesama manusia, kasih antar sesama jemaat. Waktu kita sama-sama jemaat GBI Villa Citra, lalu ada salah satu jemaat yang mungkin sedang dapat musibah, rumahnya kebakaran. Nah dulu kan pernah, jemaat kita nih rumahnya kebakaran, kita bisa lakukan apa? Nah timbul yang namanya kasih persaudaraan. Timbul, kita lakukan, lalu kita kumpulkan. Ada yang sumbang batu, ada yang sumbang semen, ayo kita bantu, ada yang sumbang uang. Nah itu kasih persaudaraan. Levelnya lebih tinggi dari kasih eros. Tapi tetap saudara, ini tidak sempurna. Kenapa? Karena kasih persaudaraan yang namanya kawan bisa jadi lawan. Dia tidak sempurna. Kasih phileo. Nah yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih yang bagi orang yang terlibat dalam hubungan darah. Jadi kasih ibu kepada anak-anaknya, kasih anak kepada orang tuanya, kasih kita kepada saudara-saudara kandung kita. Nah itu kasih storge, saudara. Kasih storge lebih tinggi dari kasih eros dan kasih phileo, saudara. Ya, jadi kasih storge. Makanya ada ibu, orang tua, bapak-bapak rela banting tulang, nggak makan, misalkan kerja capek demi apa? Demi membahagiakan istri, lebih membahagiakan anak-anak. Nah itu levelnya lebih tinggi. Dan yang paling tinggi adalah kasih agape. Nah di dalam kasih agape ini adalah ada kasih ilahi di dalamnya. Ada kasih ilahi di dalamnya. Nah kasih agape ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang sudah mengalami kasih itu, saudara. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus tunjukkan, ini loh kasih agape. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi jemaatku. Yesus mengasihi manusia, Tuhan turun, Tuhan mati di kayu salib, dia tunjukkan kasihnya
Dia mengasihi manusia bukan karena manusia layak untuk dikasihi, saudara. Betul nggak? Siapa dari kita yang merasa layak dikasihi? Siapa dari kita yang layak merasa saya layak menerima kasih Tuhan? No, kita nggak ada yang layak menerima kasih Tuhan. Kita orang-orang berdosa, sehari-hari kita buat dosa. Tapi tetap Tuhan berikan kasih itu. Itu kasih agape, saudara. Kasih kepada orang yang bahkan tidak layak untuk menerima, untuk kita kasihi, saudara. Itu kasih agape. Ya, jadi clear ya di sini ada empat tahapan di dalam kasih itu, saudara. Nah, kemudian kembali kepada 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22, kita mau sama-sama pahami ayat ini. Ayat ini bilang gini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, ada beberapa poin penting yang saya catat di sini, saudara. Pertama, di situ ada kata kebenaran. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini apa? Kebenaran, kalau kita baca dalam Alkitab, kata kebenaran itu biasanya diterjemahkan dari dua bahasa Yunani, dua kata Yunani. Yang pertama adalah kata dikaios. Kata dikaios itu diterjemahkan sebagai kebenaran, tapi kata dikaios itu lebih kepada gini, saudara. Waktu Tuhan menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, seimbang, serupa dengan Allah. Ya. Kemudian dosa masuk. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Timbangannya itu makanya dikaios itu, kata Yunani dikaios itu lambangnya timbangan, saudara. Lambangnya timbangan gitu ya. Keadilan, lambangnya timbangan. Waktu dosa masuk ke dalam manusia, posisinya tidak lagi seimbang. Manusia tidak lagi serupa dengan Allah. Makanya manusia posisinya timbangan itu jadi gini, saudara. Manusia tidak lagi seimbang. Manusia tidak lagi serupa dengan Allah. Manusia kehilangan keserupaan dengan Allah. Nah, kemudian Allah turun ke dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib, menebus manusia. Nah, posisi kita yang tadinya orang berdosa dikembalikan kepada keserupaan dengan Allah. Di mana? Di dalam Kristus. Nah, itu dikaios. Karena kadang-kadang kalau kita baca di Alkitab, nanti saudara temukan lagi kata kebenaran di Alkitab. Kita harus tahu dulu kebenaran yang dimaksud di sini itu apa. Apakah kebenaran dikaios atau bukan? Nah, kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 ini, saudara, kata kebenaran di sini tidak ditulis dengan kata dikaios. Berarti tidak bicara tentang status legal manusia di hadapan Tuhan, bukan. Tapi kata kebenaran di sini ditulis dengan kata Yunani alathea. Nah, alathea tuh gini, saudara. Alathea tuh gini. Alathea tuh Yohanes 1 ayat 1 bilang gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6 bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, waktu Yesus bilang akulah jalan, akulah kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini itu sama ditulis dengan kata aletheia, sama dengan 1 Petrus 1 ayat 22. Jadi kebenaran itu apa, saudara? Kebenaran itu siapa? Kebenaran adalah Kristus sendiri. Kebenaran itu bisa berarti Kristus sendiri, pribadi Kristus. Kemudian kebenaran itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu apa sih? Perkataan Allah. Nah,
kata aletheia, kebenaran di sini lebih kepada gini saudara, firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Taurat itu kan perkataan Tuhan, betul nggak? Taurat itu perkataan Tuhan atau perkataan Musa? Perkataan Tuhan yang ditulis oleh Musa. Itu Taurat. Paham ya? Jadi kembali kepada 1 Petrus 1 ayat 22. Kata kebenaran yang ditulis di sini itu lebih mengacu kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan atau Taurat Tuhan. Nah, udah mulai sedikit jelas, Jadi waktu Petrus bilang gini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada Taurat, ya, paham ya? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada Taurat, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Sudah mulai jelas. Nah, kemudian yang kedua ini saudara. Di dalam ayat ini saudara, untuk memahami ayat ini agak sedikit sulit. Nah, kita harus pahami juga waktu Alkitab, kitab itu ditemukan, itu bentuknya gulungan saudara. Jadi nggak ada ayat-ayat, nggak ada pasal-pasal, semuanya tulisan semua. Nggak ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 ayat, itu nggak ada semua. Nah, untuk memahami ayat ini saudara, kita harus bagi dua dulu saudara. Kenapa? Karena ayat ini sebetulnya dia ini adalah dua kalimat yang dijadiin satu. Dua kalimat yang dijadiin satu saudara. Nah, yang pertama, bagian pertama kita pahami ya, kita bagi dua nih. Bagian pertama tuh gini, mulai dari kata karena kamu sampai dengan tulus ikhlas. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, gitu ya. Jadi kamu sudah melakukan ketaatan kepada Taurat, perkataan Tuhan, perintah Tuhan, karena kamu sudah mengamalkan seluruh perintah Tuhan, makanya kamu mampu mengamalkan kasih persaudaraan. Artinya gini saudara, kamu mampu mengasihi saudaramu. Kenapa? Karena Tuhan suruh. Selama ini yang kamu lakukan dengan kasihmu, kamu mengasihi sesamamu, kamu mengasihi saudara-saudaramu. Kenapa? Karena kamu taat kepada Taurat. Nah kita lihat. Kemudian di bagian kedua, Petrus bilang gini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, saudara. Nah, hal menarik lainnya yang kita bisa temukan di sini adalah ada dua kata kasih di sini, saudara. Ada dua kata kasih. Nah, kata kasih yang pertama ada di bagian pertama itu adalah ada di kasih persaudaraan. Nah, kata kasih persaudaraan ini di dalam bahasa aslinya itu digunakan kata Philadelphia, kasih persaudaraan. Nah, kata Philadelphia itu adalah akar katanya dari kata phileo. Itu bagian yang pertama. Nah, kemudian kata kasih yang kedua, di bagian kedua, dimulai dari hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, kata mengasihi ini ditulis dengan kata agape. Jadi ada dua kata kasih di sini, saudara. Kasih yang pertama itu adalah phileo, ditulis dengan kata phileo atau Philadelphia. Tapi kata kasih yang kedua itu ditulis dengan kata agape. Jadi dalam ayat ini, Petrus tuh bukan sedang memberikan sebuah apresiasi kepada jemaat di Kapadokia, kepada jemaat di Asia Kecil, kepada jemaat di Bitinia. Bukan. Jadi ayat ini bukan sebuah bentuk apresiasi, oh kamu hebat, kamu berhasil menyucikan dirimu, kamu berhasil taat pada Taurat, kamu berhasil mengamalkan kasih saudara. Bukan, ini sebuah teguran, saudara. Teguran bagi jemaat di Kapadokia, berlaku juga teguran untuk kita, saudara-saudara dan saya. Ayat ini universal, ayat ini juga berlaku buat saudara dan saya. Jadi ayat ini juga bicara kepada kita, saudara dan saya, kita boleh mengasihi saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kamu hanya mengamalkan Taurat, mengamalkan perintah Tuhan.
Kemudian Petrus lanjutkan gini, hendaklah kamu mengasihi dengan kasih agape. Nggak cukup mengasihi hanya dengan kasih pileo. Kenapa? Orang lain di luar sana sanggup melakukan jauh lebih dari yang kamu lakukan. Betul nggak? Orang-orang di luar Kristus, mereka bisa melakukan kebaikan jauh lebih banyak dari yang orang Kristen bisa lakukan. Setiap kali ada bencana, ada masalah, mereka lebih dulu loh. Kalau orang Kristen masih rapat-rapat dulu, kita mau apa nih, kita mau buat apa nih. Mereka enggak, saudara. Saat ada sesuatu, ada orang yang membutuhkan, mereka lakukan, saudara. Mereka turun ke jalan. Mereka memberi. Pemberian mereka jauh lebih banyak dari yang orang-orang Kristen sudah bisa lakukan. Nah, makanya Rasul Petrus memberikan sebuah teguran keras kepada jemaat di Kapadokia. Selama ini kamu mengasihi saudara-saudaramu cuma karena takut sama Taurat. Kamu takut dihukum, makanya kamu mengasihi. Kamu takut dihukum, makanya kamu memberikan persembahan misi. Jangan, kata Petrus. Hendaklah kamu mengasihi dengan kasih agape. Kasih agape itu apa? Jangan pandang bulu. Siapapun itu, bahkan orang-orang yang tidak layak untuk kita kasihi, kamu harus lakukan. Selama ini kan kita gini kan, kita galang dana. Tolong nih, ada saudara kita yang sedang kesusahan. Siapa sih namanya? Gitu kan? Oh dulu gitu. Dulu teman-teman saya gini. Nih teman kita nih ada yang keluarganya meninggal. Bisa datang nggak? Nanya dulu, siapa sih orangnya, yang mana sih? Kalau orangnya menjengkelkan, enggak lah, saya nggak datang. Betul nggak? Kita sering kali gitu, saudara. Kita mengasihi, tapi kita pilih-pilih. Kita merasa ada orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Dan kita cenderung mengasihi hanya orang-orang yang kita suka, saudara. Nah, melalui ayat ini, firman Tuhan menegur saudara dan saya. Mulai saat ini, oke lah, kamu selama ini sudah sanggup mengasihi, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Tapi itu gak cukup. Mulai hari ini kita harus mengasihi kepada siapapun. Siapapun orangnya, meskipun orang-orang yang kita rasa menurut kita yang mereka tidak layak untuk dikasih, berikan kasih. Amin. Ya, saudara, jadi ayat firman Tuhan itu menarik, saudara. Menarik kalau kita mau pelajari terus, menarik, saudara. Nah, kemudian satu lagi, saudara. Waktu di sini ditulis tentang kebenaran. Jadi kita dua bagian tadi. Yang bagian pertama tuh bicara tentang ketaatan kepada Taurat. Ketaatan kepada kebenaran. Tapi yang kedua, kasih yang kedua tuh, hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih agape. Kasih agape itu bicara tentang apa, saudara? Kasih karunia. Orang-orang yang menurut kita nggak layak untuk kita kasihilah mereka. Seperti apa? Seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Yesus mengasihi kita, Yesus mengasihi saudara dan saya. Kita ditebus bukan karena kita layak untuk ditebus. Kita ditebus kenapa? Karena Yesus mau, karena Tuhan mau menebus kita, karena Tuhan mengasihi kita dengan apa? Dengan kasih karunia-Nya. Selama ini yang kita bisa lakukan apa? Semua yang kita lakukan karena kita takut kepada Taurat. Gitu. Nah, kemudian yang namanya jadi lihat ya, ada Taurat, ada kasih karunia. Ada Taurat, ada kasih karunia. Taurat itu kebenaran, ada kasih karunia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, coba. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya, betul.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang kasih karunia itu nggak boleh terlepas dari kebenaran. Begitu juga kalau kita bicara tentang kebenaran, kalau kita bicara tentang Taurat itu tidak bisa terlepas dari kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia itu melengkapi Taurat. Makanya Yesus itu dibilang Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Kenapa? Yesus menyempurnakan Taurat. Kita nggak bisa hanya bicara tentang kebenaran. Kita nggak bisa hanya melakukan kebenaran tanpa kasih karunia. Kita mengasihi, kenapa ya? Karena kita takut. Firman Tuhan bilang suruh mengasihi, maka kita mengasihi. Bukan. Tapi kasihilah dengan kasih karunia. Kasihilah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, saudara. Nah, kasih karunia dan kebenaran itu seperti mata uang, dua sisi mata uang. Itu nggak bisa kita pisahkan, saudara. Saudara punya uang misalkan, terus uangnya sebelahnya kosong, laku nggak, saudara? Saudara ada uang misalkan 1.000-an nih, mau kasih tukang parkir nih, 1.000-an logam, tapi sebelahnya kosong, sebelahnya ada tulisan 1.000. Mau nggak tukang parkir? Nggak mau, saudara, nggak laku. Kasih karunia dan kebenaran itu seperti mata uang, dua sisi mata uang. Di mana ada kasih karunia, di situ ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kasih karunia. Maka kebenaran itu akan sempurna. Jadi kita nggak bisa bicara tentang kasih karunia terus. Tetap harus ada kebenaran. Sama seperti gini, waktu Yesus diperhadapkan kepada seorang perempuan yang berzina, kan? Tahu ceritanya? Guru, orang-orang Farisi bilang, "Guru, perempuan ini kedapatan berzina. Apa yang harus kami lakukan?" Yesus bilang gini, "Menurut hukum kalian, apa yang harus dilakukan?" Orang-orang Farisi bilang, "Perempuan seperti ini harusnya dirajam mati." Yesus bilang lagi, "Baik, silahkan salah satu di antara kalian yang merasa paling sedikit dosanya, hendaklah dia yang pertama kali melempar." Ada yang lempar, ada yang merajam? Nggak ada, kan? Satu persatu mereka pergi. Mulai dari yang paling tua. Kenapa? Kalau paling tua tentu dosanya paling banyak. Sehari aja kita bisa lakukan berapa banyak dosa. Umur semakin banyak dosa. Satu persatu mereka pergi. Terus Yesus berbalik. Yesus lihat hanya tinggal perempuan yang berzina ini seorang diri. Terus Yesus tanya, "Kemana mereka?" "Mereka pergi, Tuhan." "Apakah mereka tidak menghukum engkau?" "Tidak, Tuhan." Terus Yesus bilang gini, "Aku pun tidak menghukum engkau." Betul ya? "Aku pun tidak menghukum engkau." Itu kasih karunia. Yesus lepaskan kasih karunia. Perempuan ini layak nggak untuk diampuni? Nggak layak, saudara. Dia sudah melanggar Taurat. Dia sudah berzina. Menurut Taurat, orang seperti ini harusnya dirajam mati, saudara. Tapi Yesus nggak menghakimi dia, Tuhan. Yesus nggak menghakimi perempuan ini. Yesus bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus lepaskan kasih karunia. Kamu terima kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak berhenti sampai di situ. Yesus bilang gini, "Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Itu kebenarannya. Jadi Yesus tidak hanya bicara tentang kasih karunia, saudara. "Aku tidak menghukum engkau, silakan kalian pergi, kamu pergi, bebas." Bukan, saudara. Setelah Yesus lepaskan kasih karunia, Yesus berikan kebenarannya. Mulai saat ini, jangan berbuat dosa lagi. Nah, makanya saudara, bicara tentang kasih karunia itu harus seimbang.
Kenapa? Karena orang akan menanggapinya berbeda. Seakan-akan kasih karunia itu melegalkan segala sesuatu. Karena kasih karunia bebas berbuat dosa. No, bukan. Kasih karunia juga harus ada kebenaran. Ya. Nah, kemudian saudara, yang menarik dari ayat ini saudara. Jadi Petrus bilang gini, selama ini kamu hanya mengasihi dengan kasih phileo, kasih persaudaraan. Itu nggak cukup. Hendaklah kalian mengasihi dengan kasih agape, dengan kasih Kristus, dengan kasih karunia. Yang menarik ini, yang bicara itu siapa? Petrus. Kita tahu latar belakang Petrus, saudara. Saudara tahu latar belakang Petrus? Petrus pernah ditanya 3 kali oleh Tuhan Yesus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu tahu ya ceritanya ya? Coba kita buka dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Waktu Yesus mati di kayu salib, kemudian murid-murid seperti anak ayam yang kehilangan induknya, saudara. Kocar-kacir, lari kemana semuanya. Kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Kemudian Yesus bilang gini, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kata pertanyaan Yesus yang pertama itu ditulis dengan kata agape. Pertanyaan pertama Yesus bilang, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Jawaban Petrus apa? Guru, aku phileo kepada engkau. Betul ya? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo kepadamu. Padahalnya Yesus tanya apa? Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus hanya menjawab, benar Tuhan, aku phileo. Aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Kedua kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepada aku? Kembali Petrus menjawab, saudara. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo. Kembali Petrus menjawab dengan phileo, kasih persaudaraan. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo kepadaku? Yesus menurunkan standarnya. Nah, di sini di Alkitab ditulis gini, maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Petrus seorang yang tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Sekarang di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, Yesus memerintahkan, Yesus menghimbau, Yesus menyuruh orang-orang jemaat di Kapadokia untuk kamu harus mengasihi dengan kasih agape. Nggak cukup dengan kasih phileo. Sedangkan di masa lalunya Petrus sendiri nggak mampu mengasihi dengan kasih agape. Petrus sendiri nggak mampu menjawab Kristus dengan kasih agape. Petrus hanya mampu bilang, aku phileo kepada engkau Tuhan. Menarik ya. Tapi kita lihat dalam sejarah kehidupan Petrus, setelah Petrus bertemu dengan Yesus, setelah momen ini, saudara, setelah momen ini, kehidupan Petrus berubah 180 derajat. Petrus yang tadinya seorang yang bersembunyi, dia pernah menyangkal Yesus. Akhirnya setelah Petrus sadar akan kasih Tuhan, hidupnya menjadi lebih radikal, saudara. Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah itu 3.000 orang bertobat. Petrus berkali-kali menyembuhkan orang. Petrus membangkitkan orang mati, saudara. Bahkan di masa akhir hidupnya, saudara, masa akhir hidupnya ketika Petrus
Murid-murid bilang kepada Petrus di masa-masa akhir hidup Petrus, Petrus, tentara sedang datang menuju kemari untuk menangkap engkau. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersembunyi. Petrus lari, saudara. Waktu Petrus tahu ada tentara yang sedang datang mengejar dia, Petrus lari untuk bersembunyi, pergi keluar kota. Petrus lari. Nah, dalam perjalanan, Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus. Tiba-tiba dalam perjalanan, Petrus melihat penampakan Yesus. Petrus panggil, Tuhan, kau mau kemana? Terus Tuhan Yesus bilang gini, aku ingin menyalibkan diriku untuk kedua kalinya. Nah, di situ kembali Petrus diingatkan kembali, saudara. Diingatkan kembali kepada panggilan mula-mulanya. Waktu pertama kali Yesus memanggil Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Waktu Petrus mau lari, saudara, Yesus datang menampakkan dirinya. Yesus kembali mengingatkan Petrus kepada panggilannya. Di situ Petrus sadar bahwa dia salah. Petrus akhirnya kembali, nggak jadi kabur, saudara. Petrus kembali, kemudian Petrus ditangkap, akhirnya Petrus mati disalib. Waktu disalib, Petrus bilang gini, saya nggak mau disalib dengan posisi berdiri. Saya tidak layak disamakan oleh Yesus. Makanya Petrus disalib dengan posisi terbalik, saudara. Kita bisa lihat, saudara, hidup Petrus menjadi orang yang radikal, saudara. Hidup Petrus menjadi orang yang radikal. Kemudian apa yang membuat Petrus menjadi radikal? Perjumpaan pribadi dia dengan Kristus. Yesus tahu ketika dia pergi, murid-murid kocar-kacir pergi semua. Kembali kepada kehidupannya masing-masing. Alkitab menulis salah seorang muridnya yang bernama Kleopas. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, Kleopas murid Yesus ini mau pulang kampung, saudara. Pulang kampung. Terus Yesus lihat, Yesus menampakkan diri kepada mereka, tapi Kleopas tidak bisa mengenali Yesus. Yesus tanya, apa yang kalian perbincangkan? Kleopas bilang, kamu satu-satunya orang asing di sini kah? Masa kamu nggak tahu guru kami, orang yang kami harapkan bisa membebaskan kami, menjadi Mesias kami, ternyata dia pun ditangkap dan dia disalib. Cuman Yesus bilang, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati. Kemudian Yesus menjelaskan seluruh kitab Taurat sampai kepada kita para nabi. Sepanjang perjalanan menuju Emmaus, Yesus menerangkan kepada Kleopas seluruh isi Taurat. Nah, kemudian sampai kepada Emmaus, Yesus diajak mampir ke rumah Kleopas. Terus di rumah Kleopas, Yesus mengambil roti dan anggur dipecah-pecahkan. Yesus adakan sebuah perjamuan kudus. Waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, terbukalah mata hatinya Kleopas. Di situ baru dia sadar, engkau guru, engkau Tuhan. Nah, ketika Kleopas sadar bahwa itu adalah Yesus Tuhan, Yesus sudah menghilang. Saudara, hari ini kita akan menerima roti dan anggur. Itu adalah gambaran, bukan gambaran sebenarnya. Ini adalah sebuah peringatan, saudara. Sama seperti ketika Kleopas, waktu Yesus mengadakan perjamuan, di situ seakan-akan matanya terbuka. Yang tadinya dia tidak bisa mengenali Yesus, tiba-tiba dia mengingat kembali Yesus. Perjamuan yang kita lakukan, ini bukan jimat, saudara. Ini bukan jimat. Ada orang yang mau pergi kemana-mana, ke luar negeri, naik pesawat, bawa-bawa ini. Sebelum jalan minum ini dulu, minum perjamuan. Supaya apa? Jadi jimat, saudara.
supaya nggak kecelakaan, supaya nggak kenapa-napa, supaya selamat. Itu jadi jimat. Tapi saya mau katakan hari ini saudara, ini tubuh dan darah Yesus. Ini bukan jimat saudara. Kenapa kita lakukan perjamuan suci, perjamuan kudus? Di ayat dalam Korintus 11 itu dikatakan gini, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita lakukan perjamuan kudus, kita sedang mengingat kebaikan Tuhan. Kita sedang mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita sedang mengingat betapa tidak layaknya kita, namun kita terima kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mungkin singkat, tapi kita kembali lagi diingatkan. Kita kembali lagi diingatkan. Gak cukup kita mengasihi hanya dengan kasih persaudaraan. Kita harus mengasihi dengan kasih karunia. Tapi bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal besar, hal-hal yang lebih radikal? Kita butuh kesadaran akan kasih Tuhan. Seringkali kita nggak sadar kan. Kita seringkali bersungut-sungut dalam hidup kita. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa Tuhan? Seringkali kita nggak sadar. Makanya ada gereja yang setiap minggu mereka buat perjamuan kudus. Tujuannya apa? Untuk mengingat kembali. Semakin banyak kita lakukan ini, kita semakin ingat kepada Tuhan. Pada saat kita sedang ada dalam masalah, pada saat kita sedang jatuh, pada saat kita sedang terpuruk, lakukan ini, saudara. Ingat Tuhan. Ingat ada seorang pribadi yang rela mati di kayu salib demi menebus kita, orang yang tidak layak untuk ditebus, orang-orang berdosa, tapi dia mau mengasihi kita dengan kasih karunia, dengan kasih agape-nya, saudara. Kalau saudara sedang ada di rumah, mungkin malam-malam saudara bangun tiba-tiba saudara merasa sebuah kesakitan, saudara merasa ada sebuah ketakutan yang kita nggak bisa jelaskan. Ini takut kenapa, saudara? Saudara boleh ambil biskuit atau roti dalam kulkas, saudara ambil teh, saudara lakukan ini sendiri. Yang penting gini, saudara, waktu saudara makan roti atau biskuit atau apapun itu, hati kita tuh tertuju kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang mengingat kembali bahwa Engkau Allah yang rela mati di kayu salib demi aku. Aku yang tidak layak ditebus, tapi Engkau mau mati untuk menebus aku. Kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, maka pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi pertanyaan yang tadi, yang salah ayat atau temanya, saudara? Yang benar yang mana? Ayatnya atau temanya? Semuanya benar. Benar. Memang kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Bukan hanya menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus, kasih karunia, kasih agape. Itu menggerakkan kita, membuat hidup kita menjadi lebih radikal. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan. Nanti hambanya Bapak PDP Yohanes Naryoto akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Waktu dan tempat saya persilakan.